يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء. Cara mengobati emosi diri yang tidak terkendali. Ada langkah praktis yang harus segera dikerjakan oleh orang yang kurang menguasai emosionalnya, yaitu memaafkan dan memaklumi kesalahan orang lain. Banyak studi menunjukkan bahwa manusia yang paling panjang umurnya adalah mereka yang paling banyak toleransinya. Jadi Anda harus mempunyai kemampuan untuk mentolerir dan memaafkan siapa saja yang bersalah kepada Anda atau mengganggu Anda. Karena tanpa langkah ini, Anda tidak akan pernah bertambah baik dan akan terus dikuasai emosi yang tidak terkendali. Sebagaimana para peneliti menegaskan bahwa menginfakkan sebagian harta kepada orang-orang miskin dan membantu mereka dapat memberikan ketentraman dan ketenangan kepada seseorang serta dapat mengobati penyakit emosionalnya. Memaafkan atau memaklumi adalah perkara yang penting dan sangat diperlukan, karena hal tersebut dapat mengatasi permasalahan langsung dari akarnya. Penyebab dibalik emosi yang tak terkendali terhadap apapun adalah perasaan bahwa orang lain telah berbuat buruk kepadanya, sehingga membangkitkan emosinya yang tak terkendali sebagai reaksi atas perbuatan buruk yang diterimanya. Apabila ia memutuskan tenang saja dan mengirimkan pesan kepada dirinya yang menegaskan bahwa ia bersikap toleran terhadap orang lain dengan diulang berkali-kali, maka ia akan benar-benar menjadi orang yang mampu untuk bersikap toleran. Ada juga proses internal yang harus dilakukan, yaitu melawan emosi ini dan berusaha untuk memadamkannya, yaitu dengan mengulang-ulang menahannya dan melawannya sehingga tidak terjadi sebuah ledakan emosional yang tidak terkendali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini mengandung 4 langkah praktis untuk menjadi pribadi yang hebat dan mantap secara emosional. Pertama, menginfakkan sebagian harta kepada orang-orang fakir. Inilah yang ditegaskan oleh para psikolog, bahwa ia dapat membuat jiwa seseorang tenang dan tentram, yaitu ayat alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Maksud dari kondisi sempit yaitu dalam keadaan susah dan miskin. Kedua, seseorang harus berusaha memadamkan ledakan emosinya dengan cara apapun dan jangan melampiaskannya kepada orang lain. Kaidah ini juga memberikan pelajaran kepada manusia untuk belajar mengontrol diri, sebagaimana dalam ayat wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah. Yang ketiga, ayat ini berisi anjuran untuk bersikap toleran dan memaafkan terhadap orang lain. Inilah yang ditegaskan oleh para ahli hari ini. Toleran adalah sarana terbaik untuk mengontrol emosi, sebagaimana dalam ayat wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, anjuran untuk berbuat baik kepada semua orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, yakni dengan memberi maaf dan perbuatan baik lainnya, sebagaimana dalam ayat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ada seorang jariyah, budak perempuan milik Ali bin Husain, sedang menolong tuannya menuangkan air dari kendi untuk mengambil wudhu. Kemudian kendi itu jatuh dari tangannya dan pecah berserakan. Lalu Ali bin Husain menatap mukanya seakan-akan dia marah. Budak itu berkata, Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarah. Ali bin Husain menjawab, aku telah menahan amarah itu. Kemudian budak itu berkata pula, Allah berfirman, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dijawab oleh Ali bin Husain,
aku telah memaafkanmu. Akhirnya budak itu berkata, Allah berfirman, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ali bin Hasan menjawab, pergilah kamu, aku telah memerdekakanmu demi mencapai keridhaan Allah. Demikianlah tindakan salah seorang cucu Nabi Muhammad SAW terhadap kesalahan seorang budak. Beliau adalah orang mukmin yang bertakwa. Tidak saja dia memaafkan kesalahan budaknya, bahkan pemberian maaf itu diiringi dengan berbuat baik kepadanya dengan cara memerdekakannya. Kita ingat kembali nasihat yang diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang Arab Badui. Janganlah marah, janganlah marah, sampai beliau ucapkan 3 kali Subhanallah. Mari kita lihat metode Al-Quran dalam mentarbiyah pribadi mukmin, memberi maaf kepada manusia, menahan marahnya dan mengendalikan emosinya. Semua itu akan memberikan pengaruh positif dan kesan yang baik di hati dan akal orang-orang di sekitar kita. Wallahu a'lam.